Selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan kontroversial, yaitu tentang Jokowi gagal berantas korupsi. Saya Nabisa Niana Jawa. Saya Taulana Alfati. Di sini saya senang bisa berdiskusi tentang isu yang sangat relevan ini. Saya Marsudina Pameti. Di sini saya sangat senang membicarakan terutama di tengah masyarakat. Betul sekali. Mari kita mulai dengan melihat latar belakangnya. Jokowi sebagai presiden telah berjanji untuk memberantas korupsi, namun banyak yang merasa bahwa upaya tersebut belum cukup berhasil. Menurut kalian, apa yang menjadi penyebab utama kegagalan? Salah satu faktor utama yang saya lihat adalah adanya intervensi politik. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan terkadang institusi penegak hukum diintervensi oleh kepentingan politik. Ini membuat proses penegak hukum menjadi terhambat. Saya setuju. Selain itu ada juga masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Meskipun ada lembaga seperti KPK, tetapi jika tidak ada dukungan yang kuat dan dari pemerintah dan masyarakat, maka upaya tersebut menjadi sia-sia. Jadi kita bisa bilang bahwa meskipun ada niat baik dari Jokowi, sistem yang ada masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari hukum. Apakah kalian melihat adanya langkah konkret yang diambil Jokowi dalam pemberantasan korupsi? Salah satu langkah adalah penguatan KPK, tetapi kita juga melihat banyak kontroversi terkait perubahan undang-undang yang justru melemahkan lembaga tersebut. Ini menjadi sinyal bahwa ada ketidakseriusan dalam memberantas korupsi. Dan jangan lupa ada juga banyak kasus yang terungkap, tetapi seringkali pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini membuat masyarakat skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah, banyak faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Apa harapan kalian untuk masa depan dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia? Saya harap ada kesadaran kolektif dan masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi pemerintah. Beberapa pendukung Jokowi sering berargumen bahwa kelemahan KPK itu adalah produk politik DPR, bukan sepenuhnya kesalahan presiden. Bagaimana tanggapan kalian? Sebenarnya sebagai presiden, Jokowi punya daya tawar dan kekuatan politik untuk mempertahankan KPK. Jika dia menginginkannya, kita harus jujur, Jokowi menyatakan ambigu dalam isu ini. Di satu sisi dia berbicara tentang komitmen pemberantasan korupsi, namun di sisi lain diam terhadap pelemahan KPK adalah sinyal bahwa ada kompromi politik di baliknya. Benar, dalam politik diam itu tidak netral. Jokowi berada di puncak kekuasaan. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah narasi. Jika dia benar-benar mau, seharusnya ada hak veto terhadap berbagai langkah yang dilakukan oleh KPK. Lalu bagaimana penegakan hukum dalam kasus-kasus besar yang terjadi selama masa pemerintahnya? Banyak orang yang menyebut beberapa kasus korupsi seperti kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri malah menunjukkan Jokowi tidak tinggal diam. Memang
ada beberapa kasus besar yang diungkap, tapi itu tidak cukup. Personal sistemik korupsi di negeri ini memerlukan tindakan yang konsisten. Yang lebih memprihatinkan adalah iklan-iklan besar yang seharusnya bisa ditangkap seringkali luput. Kebijakan penegakan hukum juga sering didukung tebang pilih. Benar, contohnya banyak koruptor besar yang mendapatkan remisi. Apalagi kita mendapatkan kasus-kasus koruptor yang bisa hidup nyaman di penjara. Jadi, upaya yang memberantas korupsi seperti separuh hati hanya untuk pencitraan. Lalu apakah langkah yang seharusnya diambil untuk memperbaiki situasi? Pertama, kita perlu menguatkan KPK bukan hanya dari segi kewenangan, tapi juga independensi dan kewenangan pimpinannya. Kedua, harus ada keberanian politik dari pemimpin tertinggi. Ada beberapa pendukung Jokowi sering berargumen bahwa kelemahan KPK itu adalah produk politik DPR. Bukan sepenuhnya kesalahan presiden. Bagaimana tanggapan kalian? Sebenarnya sebagai presiden Jokowi punya daya tawar dan kekuatan politik untuk mempertahankan KPK. Jika dia menginginkannya, kita harus tunggu Jokowi menyatakan ambigu dalam isu ini. Di satu sisi dia berbicara tentang komitmen pemberantasan korupsi, namun di sisi lain diam terhadap pelemahan KPK adalah sinyal bahwa ada kompromi politik di baliknya. Benar, dalam politik diam itu tidak netral. Jokowi berada di puncak kekuasaan. Dia memiliki kemampuan untuk merubah narasi. Jika dia benar-benar mau, seharusnya ada hak veto terhadap berbagai langkah yang dilakukan oleh KPK. Apakah langkah yang seharusnya diambil untuk memperbaiki situasi ini? Pertama, kita perlu menguatkan KPK bukan hanya dari segi kewenangan, tapi juga independensi dan kewenangan pimpinannya. Kedua, harus ada keberanian politik dari pemimpin tertinggi, yaitu presiden, melawan kepentingan politik yang membelenggu reformasi. Dan jangan lupa soal transparansi baik dalam sektor pemerintahan maupun proses pengadilan. Partisipasi masyarakat juga sangat penting. Kita tidak bisa hanya mengandalkan institusi tanpa dukungan publik. Terima kasih atas waktunya. Atas diskusi yang penuh wawasan ini, kita berharap ada perubahan di masa depan untuk pimpinan Presiden sekarang Bapak Prabowo Subianto.